atainakum bihubbin yamla'ul quluba wal arwah wa du'ain lakum bitaufiqi fi kulli sabah. Murad al-hadithah walindimaj fi asri 5.0. Hadzal liqa huwa minbarun litabadulil afkar wal ma'rifah haula kaifiyati istiqdami teknologiya li ta'zizi amaliyat at-ta'allum wa tatwiruha bi syaklin mubtakirin wa mustadam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para peserta webinar Nadia pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Wardiatul Husna, bertugas sebagai moderator pada acara hari ini, yang akan membimbing jalannya acara tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran bahasa Arab untuk mengimbangi era 5.0. Perlu diketahui bahwasannya acara webinar kali ini adalah acara Nadia, yang diselenggarakan oleh mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilaksanakan setiap tahun. Hari ini kita akan mengeksplorasi dan mengupas secara tuntas dan mendalam bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab. Teknologi AI menawarkan berbagai alat dan metode inovatif yang dapat membantu mempercepat pembelajaran, membuatnya lebih efektif, dan tentu saja lebih menarik bagi para siswa. Nah, untuk bisa mendalami hal tersebut, telah hadir di tengah-tengah kita, beliau akan sharing ilmu dan juga pengalamannya terkait dengan AI. Mari kita sambut bersama pemateri hebat kita hari ini, Fadilah Ustadz Sahya Husein MPDI dan juga Ustadz Hadi Saputra MPD. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustadz. Ahlan wa sahlan, syukran. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Khair. Syukran ala hudurikum fi hadal bernamaj. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman. Biasanya saya hanya bisa melihat video Ustadz Sahya dan Ustadz Hadi lewat YouTube dan Instagram, dan Alhamdulillah hari ini bisa bertemu di acara webinar Nadia. Semoga nantinya saya bisa bertemu langsung dengan jenengan secara tatap muka di acara-acara selanjutnya. Memasuki materi yang pertama akan dibawakan oleh Fadilah Ustadz Sahya Husein MPDI. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari Ustadz Sahya. Ustadz Sahya Husein MPDI merupakan dosen PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain disibukkan dengan mengajar, beliau juga aktif sebagai konten kreator yang membahas media pembelajaran bahasa Arab yang diunggah melalui kanal Daily Husein. Mungkin para peserta bisa like dan subscribe YouTube beliau di @Daily Husein. Karena di sana kita bisa mempelajari bagaimana media pembelajaran, bagaimana kita membuat media pembelajaran juga dengan menggunakan Canva, CapCut, dan aplikasi lainnya. Oke. Beliau merupakan lulusan dari UB, Ustadz. Ya, UIN banget ya. S1 PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mulai tahun 2008 sampai 2012. Dan juga S2 PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di tahun 2012 sampai 2014. Riwayat pekerjaan selain sebagai dosen PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beliau pernah menjadi guru bahasa Arab di MTS Al-Ma'arif 1 Singosari, pengajar umum dan agama LBB Surya Gemilang Malang, dosen bahasa Arab Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari 2014 sampai sekarang, dan juga sebagai guru bahasa Arab SMA Islam Hasyim As'ari Batu dari 2015 sampai sekarang. Baik, saya izin mempersilahkan kepada Ustadz Sahya sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu peserta webinar, pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit. Dimohon untuk para peserta agar menyimak dengan baik.
Ila Fadilatil Ustadz Sahya Husain, falyatafaddal masykur. Baik, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Asud, Masmu. Masuk Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Fadilatu Ustadz Dr. Al-Hajj Syuhada Ra'isu Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyah di Marhalah Al-Majistir di Jamiah Maulana Malik Ibrahim Malang. Suma Fadilatu Ustadz Taufikur Rahman, Sekretir Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyah li Marhalah Al-Majistir wa Aidon Fadilatu Ustadzah Doktorah Zakiyah Arifah كمستشارة في هذا البرنامج ولا أنسى إلى أخي الكريم المحاضر أيضا في هذا البرنامج أستاذ هادي Saputra. أنا قد subscribe على قناة يوتيوب نعم جيد يعني قناة يوتيوب يعني عن تعليم اللغة العربية الممتعة وكذلك يعني جميع أعضاء اللجنة في هذا البرنامج وجميع المشاركين في هذا البرنامج السعداء. Alhamdulillah. يمكن لتفهيم ولتسهيل جيدا سأحول إلى لغة إندونيسيا. Naam, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan hari ini kita bisa belajar bersama juga dengan sebelumnya yang kami hormati, saya taklimi Ustadz Dr. Syuhada, Ustadz Taufikur Rahman, Ustadzah Zakiyah Arifah. Beliau semua adalah guru saya, dosen saya ketika dulu di S1 dan S2. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua panitia dan juga para peserta di webinar kali ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu juga, hari ini kita akan belajar bersama, ya, kita sharing beberapa hal terkait dengan apa sekarang istilahnya AI atau Adzaka Al-Istinai yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya izin share screen. Sebentar. Apakah sudah tampak? Sudah ya. Yeah. Mungkin ini nanti yang mungkin beberapa hal yang bisa kita sharingkan bersama terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence atau Adzaka Al-Istinai dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, mungkin apa itu AI yang mungkin belakangan ini kita sering dengar secara singkat, ya, ini mungkin secara singkat saja, yaitu teknologi yang memang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru, ya, kemampuan intelektual manusia. Makanya disebut dengan kecerdasan buatan itu, yang mana nanti aplikasi atau mungkin beberapa platform itu berbasis AI ini yang mungkin nanti juga bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum masuk ke AI dalam pembelajaran bahasa Arabnya, mungkin ada yang perlu kita bahas juga terkait dengan AI ini. Jadi bagaimana sih sebaiknya kita menggunakan AI dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, kita harus bijak. Ya, artinya bijak itu tentu semua platform itu memiliki kemudahan
ya, memiliki fitur yang ketika kita menggunakannya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita sesuaikan dengan keadaan. Artinya kita harus bijak di situ. Ya, contohnya seperti apa misalnya? Nah, kita sudah banyak mengenal misalnya tentang beberapa platform ya berbasis AI yang bisa kita gunakan untuk bahasa Arab. Yang pertama ada Google Translate ya, sudah mafhum lain. Nah, tentu ini kalau kita menggunakan salah satu AI ini, Google Translate ini, ya tentu kita tidak menggunakannya secara secara total ya. Artinya kapan kita menggunakan Google Translate ini dalam pembelajaran? Tentu ketika kita mengajarkan atau tadrib kitabah atau mungkin qiraah, tidak mungkin kita menganjurkan misalnya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, silakan pakai Google Translate misalnya. Nah, itu kan ya membantu, tapi nanti justru akan menjadi bumerang bagi kita, terutama bagi kita pembelajar yang masih awal belajar bahasa Arab, tentu harus bijak dalam menyikapi kehadiran AI ini. Dan peran pengajar, peran guru itu sangat penting, bagaimana mengarahkan murid-muridnya, mahasiswanya menggunakan platform ini dengan baik. Ada juga platform namanya Tashkil, ya, mungkin banyak yang sudah tahu juga, ini mengharokati otomatis. Kita mengetik, kemudian sekali klik langsung otomatis terharokati. Nah, ini juga membantu. Tapi kalau kita misalnya kita dalam tahap belajar nahwu, belajar sorof, ya, kemudian ada tugas syakil misalnya, kita mengharokati, ya, kemudian pakai ini, ya bisa langsung selesai tugasnya. Tapi kan kita tidak jadi belajar. Ya. Jadi kita dalam tahap ini, kita sedang membangun namanya ya konsep keilmuan dalam diri kita. Jangan sampai kita nanti keilmuan kita belum baik dalam diri kita, tapi kita sudah menggunakan hal-hal yang kita itu tidak tahu asal mulanya seperti apa. Ya, mungkin ibaratnya ketika anak sedang awal belajar matematika, langsung dikasih kalkulator misalnya. Ya, menghitung pakai kalkulator. Kalau sudah terbiasa seperti itu, sampai nanti dia akan ketergantungan pakai kalkulator itu. Kalau kita menghitung, dia kalau nggak ada kalkulator bingung, ya, bingung gitu. Sama seperti ini. Ketika keilmuan kita belum tertata dengan baik dalam diri kita, maka penggunaan platform seperti ini harus kita sikapi dengan bijak. Ya, jangan jadikan sebagai sesuatu yang kita menjadi ketergantungan di situ, sehingga kalau kita misalnya suruh menganalisis i'rab misalnya tentang sorof nahwu, nah kalau kita tergantungan dengan hal ini, jadi nanti kalau nggak ada ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita disuruh baca kitab jadi bingung nanti. Nah, karena apa? Karena keilmuan kita belum sempurna, misalnya ya kita sudah menggunakan peralatan yang istilahnya metik ini, ya makanya belajar ya dengan guru kita, belajar dengan melalui buku, melalui siapapun itu harus kita matangkan dulu, baru ini sebagai pembantu nantinya. Nah, sekali lagi peran kita sebagai guru, sebagai dosen itu juga penting. Dan mungkin nanti ini juga banyak peserta dari mahasiswa, antum juga harus bijak dalam menggunakan fasilitas AI ini yang tersebar sekarang di internet. Termasuk juga ChatGPT misalnya. Nah, ini kemarin beberapa waktu yang lalu saya mencoba ChatGPT, saya ajak untuk meng-i'rab. Ya, saya ajak untuk meng-i'rab. Itu bisa, ya cukup baik lah. Beberapa bulan yang lalu saya coba itu, dan ini juga saya share juga di konten YouTube saya ini, yang beberapa waktu yang lalu itu hasilnya masih sangat buruk hasilnya itu, ya. Hasilnya sangat tidak bagus, ya. Tapi tadi malam itu saya coba lagi, itu kok sudah lumayan, ya. Artinya kecerdasannya ChatGPT ini juga di-upgrade sepertinya. Nah, misalnya ini saya suruh meng-i'rab prompt-nya, ya prompt istilahnya kalau dalam ChatGPT itu, ya a'rib hadhihi al-jumlah, ya, saya suruh meng-i'rab ChatGPT ini, Fatimah
yakulu atau am. Ini sengaja saya salahkan ini. Ya, Fatimah yakulu atau am. Ternyata dia juga bisa membenarkan. Jawabannya al-jumlah as-shahihah. Dia membetulkan juga. Ya, kemudian baru dia meng-i'rab. Ya, artinya kalimat-kalimat sederhana ini dia lumayan bekerja dengan baik lah. Ya, bekerja dengan baik ini ChatGPT. Nah, perbandingannya, jadi ChatGPT itu juga ada bandingannya. Saya juga bisa biasa menggunakan RAB GPT. Ya, konsepnya hampir sama dia dengan ChatGPT, tapi dia memang uh, pengembangnya memang dari Arab sepertinya. Ya, kemudian saya coba memasukkan prompt yang sama, jawabannya mirip tapi agak beda sedikit lah. Ketika saya menuliskan Fatimah yakulu atau am. Nah, dia menjawab astati al-qabul bil jumlah Fatimah. Dia tidak bisa menerima kalimat ini karena dia masih bisa beralasan ini. Karena Fatimah itu mu'annas, jadinya harus yakulu, ya. Nah, jadi dia menjelaskan dulu baru dia meng-i'rab. Nah, ini untuk perbandingan saja. Nah, di sini maksud saya adalah dia itu bisa gitu loh. Jadi itu bisa kita ajak untuk ber-i'rab. Tapi dalam konteks pembelajaran, terutama bagi kita sebagai pembelajar, sekali lagi harus bijak dalam menggunakan ini. Ya, jadikan ini sebagai apa istilahnya? Ya, media untuk analisis, ya, bukan untuk belajar ya. Jangan belajar nanti karena ini juga berpotensi salah, ya, karena namanya juga mesin. Ya, jadi jangan ini jadikan sebagai referensi pokok, referensi tunggal, ya, dan jangan sampai kita terbiasa menggunakan ini. Kalau sekedar untuk apa istilahnya menganalisa data atau mungkin mengecek apa istilahnya gambaran tentang kebenarannya itu tidak apa-apa lah. Tapi untuk sebagai referensi pokok ya mungkin tidak disarankan. Terutama bagi kita yang masih dalam tahap awal belajar. Jangan sampai itu tadi kita jadi ketergantungan nanti kita suruh meng-i'rab, oke saya masukkan ke ChatGPT saja. Oh ternyata begini. Nah, tapi kalau kita disuruh meng-i'rab betulan, nah, bingung ya. Kalau nggak ada ChatGPT kita akan bingung. Ya, sehingga itu tadi kembali ya keilmuan kita itu yang sebenarnya itu harus kita matangkan betul melalui guru-guru kita, melalui kitab, ya, melalui pembelajaran ya agar nanti apa namanya itu tadi keilmuan kita menjadi baik dan benar. Nah, itu gambaran tentang beberapa platform AI ya yang kita harus bijak di dalamnya. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa platform berbasis AI yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin yang apa namanya biasa saya pakai dan juga mungkin teman-teman beberapa sudah memakainya. Atau mungkin teman-teman juga punya apa istilahnya menemukan platform yang mungkin lebih apa baik ya mungkin saja ya karena apa sekarang AI itu sudah apa istilahnya menyebar dan merajalela di hampir semua apa platform itu sekarang ada AI-nya itu dan kita kayaknya nggak bisa menjangkau semuanya ada AI ini AI itu banyak sekali gitu ya. Nah terutama ini yang mungkin biasa saya pakai dan mungkin teman-teman juga ada yang memakainya. Yang pertama adalah AI yaitu text to speech artinya apa dari teks kita ubah menjadi suara MP3. Nah, itu ada platform namanya Voice Maker dan juga ada Narakit. Ini dua ini. Ada banyak sebenarnya platform text to speech ada banyak sekali. Cuma selama saya menggunakan dan mencari itu dua ini yang ya lumayan bisa lah. Karena yang lain agak sulit, ada yang juga terlalu berbayar. Ini juga sebenarnya tidak full gratis ya. Cuma dengan akun yang free pun itu kita bisa berbuat banyak juga di sini. Ya, yaitu ini bisa dimanfaatkan untuk membuat suara MP3 ya, dari teks Arab yang kita masukkan, kemudian nanti kita download dalam bentuk MP3. Yang nantinya bisa kita gunakan untuk apa? Ya pertama untuk istimak misalnya. Kita langsung perdengarkan kepada mahasiswa, kepada murid, bisa langsung kita perdengarkan. Yang kedua bisa untuk kita membuat video, kemudian kita beri apa background dari hasil text to speech ini juga bisa dimanfaatkan untuk itu untuk video pembelajaran itu juga menarik.
Nah, itu kemudian yang selanjutnya ada text to image. Nah, ini yang apa namanya juga sedang marak ini ya. Apa kita mengetik teks kemudian kita convert atau menuju ke gambar, menghasilkan sebuah gambar. Ini juga ada banyak sekali platformnya. Mungkin yang sering kita dengar itu apa Bing ya, Bing Image Creator itu juga ada. Kemudian banyak lah. Tapi di sini saya rekomkan ke Canva ya. Kenapa? Karena ya sekalian ya, sekalian kita membuat media pembelajaran, membuat bahan ajar. Nah, di satu platform itu sudah ada AI-nya juga gitu. Ya, jadi sekarang AI itu kan sudah masuk ke beberapa platform. Dia tidak berdiri sendiri, tapi beberapa platform itu sudah memunculkan fitur AI ini. Terutama adalah Canva ini, ya yang sekarang sangat bermanfaat ya untuk semua pengajar, semua guru. Ya, sepertinya tidak ada yang tidak mengenal Canva zaman sekarang ini. Yaitu untuk membuat gambar atau foto ya, bisa gambar atau foto real bahkan itu dari teks atau prompt yang kita buat, kita tulis. Misalnya apa namanya, dua siswa sedang berdialog, nah, kita cari gambar semacam itu, kita klik, nah, dia akan memberikan hasil gambar tersebut. Itu Canva text to image. Nanti mungkin saya praktekkan sedikit ya. Nah, masih tentang Canva ini. Nah, ini karena ini mungkin pesertanya juga ada dari mahasiswa, guru, ya. Ini kita bisa manfaatkan Canva ini untuk pembelajaran, media pembelajaran ya. Dan untuk guru ini gratis ya. Ada banyak cara. Guru itu dari TK sampai SMA. Nah, dosen itu kayaknya belum. Ini pernah saya tanyakan ke ininya ya, ke apa istilahnya itu manajer Canva-nya di Indonesia itu kan dia ada komunitas di Facebook, saya tanyakan apa tidak ada fasilitas untuk dosen, katanya belum ada. Jadi hanya guru saja, guru dan tenaga pendidikan, tendik dari TK sampai SMA, dia bisa mendapatkan Google Canva for Education secara gratis, bisa melalui mengajukan mandiri, bisa pakai NUPTK, sertifikat pendidik, ya nanti diupload, ya nanti kemudian tunggu approve dari Canva. Atau kedua melalui akun Belajar ID. Belajar ID ini guru-guru di bawah Kemendikbud. Ya, dia itu otomatis kalau dia terdaftar di Dapodik, insya Allah pasti punya akun Belajar ID. Nah, kalau pakai Belajar ID ini kita daftar pakai Canva pakai ini langsung otomatis jadi Canva Pro gratis. Ya. Kemudian yang ketiga ada melalui akun Madrasah ID. Nah, ini untuk guru-guru di bawah Kemenag. Ya, guru di bawah Kemenag dia punya email namanya belakangnya itu madrasah.id. Didapat dari mana? Dari EMIS. Jadi di sekolah itu ada operator EMIS. Nah, insya Allah guru dapat itu, punya masing-masing punya akun itu. Nah, itu bisa daftar untuk Canva Education gratis. Itu mungkin sekilas tentang akses Canva for Education. Kemudian, oh ya sebelum ke sini, mungkin saya share screen tentang nah ini apakah muncul ya gambar dua anak ini ya, dialog kelihatan ya? Nggih, mandur Ustaz. Nggih. Kelihatan Ustaz. Ya, ini contoh membuat video apa hiwar ya, video hiwar di Canva ya. Ini dari perpaduan ini. Pertama kita bikin project, terserah yang penting bentuknya mendatar atau mungkin terserah ya kalau bentuknya tergantung selera lah. Gambar yang ini dari AI. AI di sini ada elemen, dari elemen ini ya, di elemen ini kan fiturnya Canva itu di sini ada image generator. Ya, ada image generator di bawah. Generate your own. Nah, tidak hanya image, video pun bisa. Pakai apa? Text to video ya. Nah, ini saya go back dulu. Nah, ini prompt-nya atau apa deskripsinya itu bisa tuliskan di sini. Ya, kita tuliskan di sini. Misalnya
pakai bahasa Inggris ya. Jadi yang lebih akurat pakai bahasa Inggris. Nah, kita pakai bantuan Google Translate kalau bahasa Inggris karena nggak bisa bahasa Inggris ya. Ya, nah ini saya contohkan misalnya promnya ini, dua anak Muslim laki-laki berdialog di depan sekolah dengan pepohonan hijau. Nah, sudah ada, tinggal kita copy translate-nya, kemudian kita masukkan ke promnya sini. Nah, ini di depan kita kasih 3D karena nanti ya ini bisa ya hasil gambar yang dihasilkan nanti tergantung apa yang diinginkan. Ada bentuk watercolor, ada modelnya fotoreal ya. Tapi saya mungkin lebih suka ke bentuk 3D sehingga depannya saya kasih 3D, kemudian generate image. Nah, kita tunggu sampai apa namanya muncul nanti hasil generate dari, nah ini muncul ini ya, misalnya padahal di promnya itu dua anak, munculnya malah tiga ya. Namanya AI juga gitu, kadang diminta dua munculnya tiga. Nah, kalau belum puas dengan hasilnya 4 ini bisa di-generate again ya. Nah, misalnya kita taruh di sini misalnya ini tinggal kita klik, kita masukkan ke sini ya. Oh, ini bentuknya persegi ya. Bentuknya ini sebenarnya bisa di custom ya. Buat saya dulu. Nah, ini seharusnya tadi landscape ini ya. Nah, ini ya, nanti bisa di, nah ini ya. Oke, nah itu kemudian ini tinggal kasih tulisan ya, mungkin sudah akrab dengan fitur-fitur Canva ya, tinggal cari di elemen situ. Nah di bawahnya ini nanti kita masukkan audio lewat upload ya. Nah ini audio yang dari voice maker tadi ya, voice maker tadi, sehingga kita masukkan ke sini, kita paskan ya, kita apa namanya tepatkan dengan nanti teks yang muncul. Misalnya ini sudah saya buat ya. Kalau di play seperti ini kurang lebih. مرحبا، هل أنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من سورابايا. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Suaranya juga bisa dicari-cari nanti di voice maker itu banyak. Ya. Nah, itu, nah nanti bisa kita buat banyak, kemudian bisa kita download dan sudah bisa jadi video viewer mungkin sederhana ya, karya kita sendiri. Nah itu. Kemudian selanjutnya mana tadi? Ya, itu sekilas ya tentang pemanfaatan itu tadi apa namanya text to speech dan juga text to image. Kemudian di sini juga ada sedikit saya bahas. Nah ini tadi sudah ya Canva Education. Kemudian, nah di sini question generator. Question generator ini banyak muncul sekarang itu di platform-platform quiz ya, seperti Quizizz yang sudah akrab ya. Ada OpExam, ada Quizizz, ada ClassPoint. Ini semua platform itu untuk membuat quiz. Ya, dan semuanya sekarang sudah memiliki fitur AI. Nah, ketika saya lihat ternyata fitur AI-nya itu adalah apa? Fungsinya itu untuk menggenerate soal ya. Artinya kita memasukkan satu topik ya, memasukkan satu topik, maka dia akan bisa membuatkan beberapa soal dari topik yang kita tuliskan itu ya. Kalau OpExam ini ya, OpExam ini dia itu tidak hanya tema ya, dia bisa membuatkan soal dari nas teks ya yang kita upload ke situ. Misalnya kita mengupload satu paragraf teks, kita generate, dia bisa membuatkan soal dari teks yang kita upload ke situ ya, sesuai dengan teks yang kita upload itu ya. Artinya pertanyaan seputar itu. Nah, itu dia bisa melakukan itu. Tapi selama saya mencoba ini masih terbatas ya. Artinya dia memang tidak full
gratis ya, ada batasnya, ada limitnya. Nah, kadang kendalanya di situ ya, ada limitnya juga. Kalau Quizizz dia full free ya untuk AI-nya. Quizless juga begitu, untuk AI-nya ini untuk free juga. Ya, kita memasukkan satu tema tertentu, dia bisa membantu untuk membuatkan soal. Untuk kelas poin dia berbayar untuk AI-nya ya, untuk AI-nya. Nah, kelas poin ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi beberapa mungkin masih asing. Kelas poin ini dia masuk ke PowerPoint. Jadi kita download PowerPoint, di dalamnya ada namanya aplikasi kelas poin. Yang di situ kita bisa menjalankan presentasi yang juga bisa diakses melalui HP, dan kita bisa buat kuis yang menarik di situ. Ya, ini sudah mulai banyak digunakan ini. Ya, untuk saya juga sudah tutorialnya sepertinya ada mungkin di video saya. Itu tapi kembali lagi ya, kalau selama saya menggunakan fitur AI ini yang generate pertanyaan ini, ya hasilnya tentu tidak sesuai yang ini, ya mudah mungkin ya, mudah karena langsung dibuatkan soal. Tapi kan kita kurang, apa istilahnya, kurang seret, ya kan, kurang seret karena mungkin pertanyaannya ya terlalu umum, kadang belum mengena, ya. Masih puas kalau kita bikin soal sendiri. Ya, nanti bisa dicoba lah bagaimana hasilnya, kualitas hasil dari AI itu. Kembali lagi seperti di awal tadi ya, apapun hasil AI itu tetap harus kita cek lah, kita sesuaikan agar hasilnya juga maksimal. Mungkin itu ya gambaran terkait dengan AI dalam pembelajaran bahasa Arab yang mungkin bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk membuat bahan ajar atau untuk membuat media pembelajaran ya di semua maharoh, baik itu istimak, kalam, qiraah maupun kitabah, sehingga kita bisa memberikan pengalaman baru kepada peserta didik, dan juga mungkin menjadikan pembelajaran mungkin lebih variasi dan juga lebih menyenangkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat ya. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Afwan. Ya. Baik, nah sudah kita dengarkan dan simak ya materi yang sangat-sangat bagus sekali dari Ustadz Cahya. Pemaparannya juga sangat menarik ya. Memang tidak salah kita mendatangkan beliau karena selain menjadi dosen PKPBA, beliau juga merupakan ahli IT dan telah mengisi banyak sekali pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan teknologi media pembelajaran.